Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini alhamdulillah seperti biasa kita melanjutkan perkuliahan BK Karir yang kesekian kalinya dan merupakan kelompok yang terakhir. Jadi kelompok ke-11 ini merupakan kelompok terakhir presentasi pada mata kuliah BK Karir atau bimbingan karir di semester 6. Untuk itu, agar mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusi atau presentasi juga pembelajaran siang hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, seperti biasa sebelum memulai saya mengingatkan untuk absen in-house nantinya ketika absen sudah bisa diakses. Juga untuk absen manual seperti biasa juga akan dilihat langsung dari peserta yang mengikuti atau masuk di room Google Meet kali ini. Ya. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengar presentasi dari kelompok 11. Yang kebetulan kali ini juga saya sebagai moderatornya. Jadi kelompok 11, bagaimana, sudah siap? Insya Allah sudah. Oke. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, sebelum kita masuk pada presentasi atau pemaparan yang akan dipaparkan oleh masing-masing anggota dari kelompok 11, kita akan mendengarkan pembuka pada perkuliahan hari ini kepada dosen kita bersama yang terhormat, Bapak Sugandi Miharja, PhD. Saya persilahkan untuk menyampaikan pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah, Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Senang sekali kita bisa ketemu kembali di dalam majelis ilmu pada mata kuliah bimbingan karir. Kita hari ini membahas mengenai mentor karir. Mentor ini kalau dimaknai sederhana ya orang yang bisa dimintai pendapat, orang yang bisa dimintai petunjuk arah, dan orang yang mungkin bisa dijadikan teladan bagi kita untuk urusan-urusan karir spesifik yang akan kita tuju. Nah, misalnya begini, kalau kita ingin jadi petani, ya belajarnya kepada petani, ya mentornya petani. Demikian pun kalau kita ingin punya industri di bidang garment tas sekolah misalnya, ya datanya ke mereka, nanyanya ke mereka, belajarnya dari mereka, dari mulai bahan bakunya, cara membuat desainnya, cara memotongnya, cara membelanjakan bahannya, gitu, cara menjahitnya sampai mengemas dan mengirimkannya, termasuk juga bagaimana mendapatkan modalnya. Nah itu mentor di bidang bisnis. Kalau mentor misalnya di bidang pekerjaan, misalnya Anda ini mau jadi dosen misalnya, kan dosen itu minimal S2, maka sebelum menentukan jurusan apa, tentu kita datang dulu kepada perguruan tinggi yang kita tuju. Nah, misalnya kenal nih perguruan tinggi A, gitu ya, bagaimana orientasi dia untuk 3 tahun ke depan. Misalnya akan dibuatkan jurusan baru. Nah, kita bilang bahwa kita akan kuliah di jurusan ini. Nah, doanya kita akan menjadi bagian dari perguruan tinggi itu kalau saya nanti diterima dan bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Jadi itu mentor gitu ya. Jadi mentor itu sampai kepada akhir daripada cerita itu, diurut dari awal. Maka dia studi S2 kan gitu, sampai kemudian nanti selesai ijazahnya berguna menjadi tujuan menjadi lecturer itu. Nah, demikian pun kalau orang itu
ingin studi ke luar negeri misalnya, saya ingin studi di mana, di Jepang kah, di Singapura, di Kuala Lumpur, di mana, di British, di UK kan misalnya, di mana saja, maka tanyanya kepada mereka yang sudah berangkat ke sana. Jadi siapa guru besar yang ditemui di sana kan, eh, siapa mentor dari mereka, guidance-nya dari mereka, maksudnya paspornya kita, semua dari mereka. Sehingga kita ini lebih akurat karena nanya kepada orang yang di bidangnya. Yang tentu menjadi tidak mudah kalau cita-cita kita itu berjauhan dengan lingkungan kita berada. Misalnya Anda ini ingin jadi diplomat, tapi nggak ada satupun yang kenal, nah itu kan susah juga. Atau kita ini ingin jadi musisi, kita bisa main gitarnya, kita bisa membuat aransemennya, tapi nggak ada satupun yang kenal dengan tata panggung, yang kenal dengan macam-macam yang berkaitan dengan publikasi itu. Itu kan jadi persoalan lain. Diturunkanlah, jangan jadi musisi, mungkin jadi guru musik gitu ya, atau diturunkan menjadi kerjasama dengan gedung-gedung penyelenggaraan syukuran misalnya. Nah, kira-kira itu. Jadi kita sendiri bisa berguru kepada orang, atau kita sendiri bisa menjadi self mentor, mentor sendiri. Maksudnya mentor sendiri itu kita amati orang, kita tidak kita tanya, kita tiru orang, kita modifikasi apa yang ada di dalam kemajuan orang, disebut dengan ATM itu. Itu kan sama mentor. Misalnya di suatu hari Anda ini beli kopi kan di kafe kopi apa namanya kan, satu gelas harganya 20.000 laku itu misalnya ya. Kenapa ini bikin laku? Nah, Anda kan culang-cileng dah, misalnya dari mulai posisi kafenya di pinggir jalan kah, kemudian kalau malam didatangi lampunya seperti apa, parkirnya kan, mejanya, kursinya, kecepatan pelayanannya, kemudian desain daripada alat-alatnya, tokonya, cara pembayarannya, dalam masa tunggu kan. Seluruhnya kita pelajari, ya kan itu pun mentor juga. Kita mentor dari apa yang kita amati, kita pelajari. Jadi tidak harus nanya juga kan gitu. Dan untuk mentor itu ada biayanya. Tidak harus dibayarkan kepada orang. Misalnya tadi kita ingin belajar kopi, ya kita harus beli dulu kopinya sehingga berhak masuk dan kita belajar di sana walaupun tidak harus tanya-tanya. Jadi kalau ini ingin belajar konveksitas misalnya kan tempat orang, ya beli dulu lah satu atau dua kan. Kemudian dari sana Anda boleh masuk ke ruang kerjanya, mengerti meja kerja, mengerti pemotongannya, mesin potongnya, kan, menjahitnya, pengemasannya, semua jadi paham, beli satu atau dua itu. Jadi jangan kita hanya datang saja lihat-lihat orang nggak enak, ini kan apa orang maksud ini kan gitu. Jangan begitu. Begitupun kalau saya ingin jadi guru BK, misalnya nanti ada yang kenal si Teteh Ano atau si Bu Guru Ano, ya datang, jangan datang sembarangan. Tentu janjian dulu kan, kita bawa oleh-oleh kan gitu. Kita nyatakan sesuatu yang buat orang senang gitu ya. Datangnya tepat, cara pakai pakaian kita benar. Ya kan begitu kira-kira. Ya kalau bisa jangan sendiri gitu ya datangnya. Nah ini kan satu mentor juga bagi kita. Jadi mendapatkan mentor itu menjadi seni tersendiri dalam kita berkarir. Kemudian apa yang menjadi ketertarikan kita pun itu menjadi suatu pilihan-pilihan. Apakah yang kita ingin rencanakan itu benar atau tidak, gitu ya? Apa itu yang terbaik atau bukan gitu? Karena sesuatu yang kita inginkan juga belum tentu benar. Jadi kan sebelum kita mentor ini kan kita harus tahu dulu apa yang kita inginkan. Nah, baru setelah kita inginkan benar, sesuai daya dukung dalam diri kita, ya, daya dukung eksternalnya, baru kita bicarakan mengenai siapa mentornya. Kira-kira itu. Nah, yang akan dipresentasikan oleh teman kita, itu pada mentor yang sifatnya education gitu ya. Ya, jadi maksudnya terformat, dia punya kelembagaan sebagai mentor, dan orang terdaftar, ada kurun waktunya gitu. Itu yang yang terformat itu. Tapi di samping itu pun kita boleh mengikuti mentor secara mandiri berdasarkan keperluan kita sendiri, boleh juga kan gitu. Malah tadi boleh juga kita tidak tanya kepada orang, tetapi kita mengamati apa yang ada di diri orang itu, yang kita lakukan. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa karir itu tidak mesti tunggal. Maksudnya begini, tidak mesti tunggal tuh. Orang tuh mungkin memilih jadi musisi kan, main musik, sukses gitu kan. Tapi di sisi lain pun dia
saya ingin mempunyai panti yatim agar hati saya ini tidak keras, agar hati saya ini tidak hanya mengejar ke atas gitu ya, tapi juga bisa melihat ke bawah. Jadi orang itu dua karir satu musisi, karir satu lagi jadi pengelola panti yatim. Dia datang 3 hari sekali, 2 hari sekali ke sana kan. Jadi musisi mungkin dia menghasilkan, tapi ngurus panti yatim dia mengeluarkan biaya. Ya, itu kan satu profesional, satu volunteer, relawan, dan mengeluarkan biaya gitu ya. Nah, kadang-kadang di dalam karir itu sesuatu itu ada yang irasional. Misalnya begini, orang tuh menolong orang lain secara volunteer dan mengeluarkan biaya dari pertolongannya. Misalnya Anda tuh memelihara orang tua, keluar biaya, keluar waktu, perhatian, dimarah-marahi, nggak apa-apa lah gitu, ikhlas saja. Tapi kemudian dengan mengurus orang tua itu, dari langit sana itu turun ya kan, ke dalam hati setiap orang. Sampai anak itu kalau pedagang jadi laku, kalau menanam jadi subur gitu ya. Kalau apa itu, kalau menulis jadi calakan, cekatan gitu ya. Kemudian dibaca orang tulisannya. Kalau presentasi di TV, di radio didengar orang, banyak iklannya misalnya kan gitu. Nah ini kan sesuatu yang kita ini tidak paham, itu yang disebut irasionalitas itu. Jadi kita harus juga terlibat pada aspek-aspek sosial gitu ya, di samping aspek-aspek yang rasional. Nah, dua-dua ini di dalam agama ini tidak boleh terpisah. Jadi orang boleh jadi pejabat, tapi dihina, dipuji-puji orang, tapi dia juga boleh menghinakan diri dalam kegiatan sosial, misalnya ikut berdakwah dari ke gunung ke gunung, kampung ke kampung. Dia tidak dikenal sebagai pejabat, sebagai pribadi saja, kan, ketemu dengan para dai lain. Misalnya liburan 2 bulan ke Papua gitu ya, masuk ke daerah pedalaman, bicarakan tentang apa itu, mu'alaf misalnya di sana. Itu kan sesuatu yang boleh jadi pada diri orang seperti itu. Jadi karir ini tidak bisa tunggal, karena kalau tunggal ini tidak seimbang dalam diri orang. Orang bisa hanya melihat ke atas saja tanpa dia melihat itu. Atau orang ini kan misalnya sosial saja gitu ya. Kalau saya jadi guru sosial, tidak harus menghasilkan, ngurus panti yatim sosial, ngurus apa lagi, ngurus apa-apa sosial. Ini nggak mungkin juga. Karena bisnis dan sosial itu ibarat satu pesawat terbang, dia kan punya 2 sayap, sayap kiri dan sayap kanan. Ya, boleh jadi salah satu sayapnya adalah menghasilkan, salah satu sayapnya mengeluarkan. Menghasilkan itu aspeknya bisnis atau pekerjaan profesional, dan mengeluarkan itu aspeknya sosial. Dua-duanya berjalan dan bisa terbang pesawat. Nama pesawat terbang maksudnya kan, bukan pesawat handphone. Nah, maka kita pun di dalam berkarir itu diperlukan satu keseimbangan. Mana yang lebih dulu tentu tidak ada urutannya. Kalau Anda tamat sekolah jadi sarjana, ditawari jadi guru relawan di satu sekolah, ikut saja nggak apa-apa. Nanti sambil jalan 1-2 minggu, ada yang ngajak bisnis. Misalnya, teh ini kantin ini kosong lah, isilah, saya yang jaga mau apa. Berapa modalnya? Nggak usah banyak-banyak. Teh kan tinggal ngomong ke sana kepala sekolah, biar saya ngerjain, pegang bubur aja, biar jadi haji, teh ini. Ya kan modalnya cuma 500.000 udah dapat pegang bubur itu. Kerjain orang, nanti kita modalin, kita beli bahannya, mereka yang menjualkannya. Bagi 2 tuh, misalnya dapat laba 200.000 sehari, sudah ada 100.000 sehari, kali 20 hari kan, dapat 2 juta. Satu bubur laku kan, nanti buka lagi di cabang di mana-mana, adalah 1.000 cabang, tuh 2 miliar sehari ya. Tentu sebulan 2 miliar, juga mimpi ya boleh. Nah itu kan kira-kira itu. Jadi itulah bagaimana caranya orang mengerti karir, bagaimana cara orang bertangga di dalam karir, bagaimana cara orang memulai dan bertahap step by step, juga mengerti kegagalan, mengerti kesuksesan, mengerti semua elemen di dalam karir itu, diantaranya dengan mentor ini. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada PJ Kosma kita, dan kita sangat menunggu presentasi dari grup kita yang sudah disiapkan sangat matang, sudah disiapkan dengan detail. Nanti presentasi kita ini masing-masing 15 orang per anggotanya, di totalnya 60 menit, dan tentu kita sangat penasaran apa yang disampaikan oleh teman kita. Sampai saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas pembukaannya pada hari ini kepada Bapak Miharja Sugandi Miharja PhD. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, langsung ya kita memulai mendengarkan atau menyimak presentasi yang akan dimulai dari pengertian. Nah, di sini sebagai pemateri pertama itu ada Saudara Hendra. Saudara Hendra siap? Insya Allah siap. Oke. Masya Allah. Kepada Saudara Hendra saya persilakan untuk memulai pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ibu Moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi yang sekarang akan dibahas. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa pengertian mentor dan keberhasilan mentor itu seperti apa. Terlebih dahulu saya akan memaparkan atau akan menjelaskan dari pengertian mentor. Mentor secara umum adalah seseorang yang bisa membantu Anda menemukan dan mengembangkan potensi sehingga Anda bisa mencapai target atau posisi yang diharapkan dalam karir. Mentorship lazim diterapkan oleh perusahaan-perusahaan internasional atau ini mulai banyak diaplikasikan di Indonesia. Nah, untuk menguatkan pengertian mentor ini sendiri, saya mengambil dari para ahli. Menurut Mitchell, mentoring adalah satu hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan hubungan dua arah, di mana mentor memiliki kepentingan untuk membantu pencapaian tujuan. Sejalan dengan itu, mentoring adalah sebuah proses pembelajaran dalam bentuk hubungan saling mendukung dan pengawasan di antara dua orang atau lebih, di mana seseorang dianggap memiliki kemahiran dan kemampuan lebih dari yang lain yang disebut mentor. Secara tidak langsung menjadi model, guru, sponsor, konsultan yang berperan sebagai pendorong bagi peserta didik yang disebut mentek dalam rangka mentransfer ilmu, pengetahuan, dan pemikiran agar kemampuan mente menjadi lebih berkembang. Sudah dijelaskan juga oleh guru kita bahwasanya mentoring itu adalah cara mengembangkan potensi yang mungkin terbatas menjadi lebih berkembang, seperti itu lebih singkatnya. Adapun menurut para ahli yang lainnya, menurut Sullivan adalah seseorang atau satu kegiatan dari organisasi dengan peringkat yang lebih tinggi dalam pengetahuan dan pengalaman untuk selanjutnya memberi dukungan pada pengembangan diri junior yang dilakukan dengan memberikan berbagai pengalaman, nasihat serta bimbingan. Mungkin ini lebih lebih jelas. Saya contohkan ketika saya memang masuk ke universitas. Nah, di situ kan ada yang namanya mentoring. Nah, itu salah satunya contoh kalau di bidang kampus ya, di intelektual ada yang namanya mentoring. Nah, itu diajarkan oleh kakak tingkat yang memang lebih paham seputar kampus, contohnya di UIN. Lanjut ke strategi mungkin. Teh Rida itunya.
Rida. Nah, mungkin lanjut ke 5 macam strategi dalam mentoring. Saya buat simple. Yang pertama, one on one. Apa itu one on one? Ini adalah mentoring dari posisi yang lebih senior atau eh, manajemen lebih tinggi. Mentoring jenis ini sesuai jika antara mentor dan mente memiliki hubungan yang cocok. Nah, kecocokan juga ini sangat dipentingkan sebagaimana yang tadi sama Bapak dijelaskan mungkin ya. Jangan sampai kita memilih mentor itu yang bukan dibutuhkan gitu, bukan yang dibutuhkan. Kita contohnya seperti kita dalam berkarir bisnis online atau lain sebagainya, kita mencari mentoring yang bukan mahir dalam hal itu. Seperti itu. Yang kedua, grup. Nah, strategi yang digunakan ketika jumlah mentor terbatas, namun mente lebih banyak. Nah, hal ini pun menurut saya ini adalah salah satu solusi. Apalagi untuk hari ini karena keterbatasan dan mungkin karena adanya COVID banyak online. Nah, ini sangat berguna sekali. Buatlah grup gitu, buat grup untuk melaksanakan mentoring seperti itu. Nah, yang ketiga, kombinasi gabungan cara grup dan one on one. Nah, ini lebih bagus lagi. Yang tadinya kan yang pertama one on one, yang kedua adanya grup. Nah, yang ketiga ini ada kombinasi ya grup dengan perorangan gitu. Nah, seperti itu. Yang keempatnya ada pelatihan di kelas. Nah, ini sangat dipentingkan karena menurut saya segala apapun tanpa pelatihan itu mungkin kurang maksimal ya. Apalagi kita mengambil keputusan secara langsung gitu tanpa mempertimbangkan gak ada pelatihan sama sekali. Alangkah lebih baiknya segala apapun maupun dalam bisnis, dalam perkuliahan, dalam presentasi sekalipun, agar maksimalnya lebih baik itu kita harus ada pelatihan seperti itu. Yang terakhir adalah sharing. Transfer pengetahuan juga bisa didapat dari sesama kolega. Nah, ini sangat penting sekali. Perlu disadari masing-masing orang memiliki kekuatan dan potensi yang berbeda-beda. Tidak ada salahnya jika tiap orang diberikan kesempatan untuk mempresentasikan sisi kekuatan masing-masing di hadapan kolega yang lainnya. Nah, ini penting juga. Yang pertama, kita dapat mengukur apa kelebihan saya itu, apa sih kekurangan saya itu. Nah, secara didiskusikan, secara kita itu lamun bahasa yang curhat lah, katawa apa ya, bertukar pikiran mungkin lebih tepatnya itu. Nah, untuk penerapan strategi ini tergantung pada tuntutan dan kondisi, termasuk juga budaya perusahaan, karakter, serta keterbukaan mente terhadap masukan. Proses transfer keahlian dan pengetahuan dalam mentoring ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan cara mengajari melalui beragam pengalaman, pemahaman secara perlahan, pendampingan terjun langsung, ataupun diskusi dan lain sebagainya. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk mengasah lebih baik, untuk mengembangkan di dalam bidang yang kita geluti supaya lebih berkembang gitu ya. Lanjut Teh. Tidak.
Lanjut ke 3 hal yang menentukan keberhasilan mentoring. Nah, ini sangat penting ya, karena yang paling penting ini 3 hal menentukan keberhasilan mentoring. Yang pertama yaitu mentor yang jelas memiliki kualifikasi yang baik di bidangnya. Yang kedua, permulaan dan akhir yang jelas. Yang ketiga, target yang jelas. Nah, saya garis bawahi yang pertama, mentor yang jelas memiliki kualifikasi yang baik dan di bidangnya. Itu sangat berpengaruh ke keberhasilan mentoring. Kenapa? Nah, bagaimana caranya supaya kita berhasil mentoring? Nah, yang pertama kita bisa diterapkan sosialisasi para mentor. Jangan sampai kita merasa kita lebih atas, lebih senior di bidang itu, sampai tidak ada yang namanya sosialisasi para mentor. Nah, itu jangan sampai, karena ini dimaksudkan agar mentor mengetahui apa fungsinya sebagai mentor. Nah, itu kedudukannya sebagai mentor, bahkan kewajiban sebagai mentor. Nah, itu harus digarisbawahi. Yang pertama, fungsinya sebagai mentor. Yang kedua, kedudukannya sebagai mentor. Yang ketiga, bahkan kewajiban sebagai mentor. Sehingga dalam pelaksanaan mentoring dapat mewujudkan sosok pendamping dan pembimbing yang dapat memberikan kemudahan pemahaman bagi peserta untuk mencapai tujuan yang berkualitas. Nah, itu ya. Yang poin pertama, sosialisasi para mentor itu yang harus digarisbawahi, fungsinya sebagai mentor. Yang kedua, kedudukan sebagai mentor itu harus seperti apa. Yang ketiga, kewajiban sebagai mentor. Nah, itu. Tahap kedua, workshop. Nah, workshop peningkatan kompetensi mentor. Nah, ini ya yang kedua. Yang dimaksud agar para mentor sebelum melakukan mentoring, di mana para mentor dapat memahami apa yang akan dilakukan kegiatan mentoring nantinya. Persiapan yang tadi saya bahas ya, harus ada persiapan. Jangan sangenahna dewek gitu. Harus ada, segala pun harus ada konsepnya. Dan telah memiliki kompetensi dalam hal pendamping dan bimbingan, misalnya dalam menekankan kepada membangun integrasi moral, kejujuran, karakter pribadi, tanggung jawab, etika, dan lain sebagainya. Selain itu, mentor dapat memahami paradigma aktualisasi manajemen, menerjemahkan teori ke dalam prakteknya menjadi konstruktif serta gagasan sebagai kegiatan realita. Nah, ini mentor juga harus pandai dalam hal ini. Jangan sampai yang dipahami, teori-teori yang dipahami oleh mentor itu langsung diterapkan kepada siswanya. Tidak seperti itu, tapi bagaimana caranya mengemas sebaik mungkin supaya siswanya itu atau yang mente itu paham dengan apa yang dibicarakan. Jangan menurut teori ini dan lain sebagainya, itu menurut saya kurang tepat, karena bukan itu yang diperlukan, tapi pemahaman yang gampang dipahami, seperti itulah intinya, seperti itu. Yang ketiga, supaya jadi mentor berkualitas itu tersedianya panduan mentoring. Nah, ini yaitu sebagai bahan referensi dan bahan bacaan bagi mentor untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan. Nah, ini juga diperlukan. Kalau tadi tahap 2 itu cara penerapannya, nah ini yang ketiga itu
kita perlu bahan referensi juga, harus banyak bacaan-bacaan yang memang kita kuasai dalam bidang yang dibutuhkan. Kita terjun di bidang bisnis, kita harus banyak referensi-referensi yang harus dikuasai dalam hal bisnis, dalam berkarir mungkin ya, seperti itu. Jangan sampai emang kita berbicara tanpa teori, berbicara tanpa referensi, itu juga salah. Yang saya tekankan, kita berteori, ada referensinya, tapi diterapkan ke mente itu sesimpel mungkin. Bukan kita, oh saya kan bahasanya, tapi dia tidak dipahami gitu, bahasanya tidak dipahami. Jangan sampai seperti itu. Jangan gayanya yang dilihat, tapi penyampaian yang gampang diakses oleh mente tersebut. Seperti itu ya. Intinya mungkin supaya menjadi mentor yang berkualitas dan baik itu adanya konsep yang dimana itu akan menjamin kedepannya tidak ngawur gitu, tidak ngawur, tidak seenaknya. Banyak sekali kan sekarang itu karena merasa kakak tingkat, kalau di perkuliahan atau di organisasi sekalipun, banyak sekali sekarang itu karena merasa lebih awal memasuki organisasi atau perkuliahan, merasa dirinya itu paling pintar. Nah, itu yang salah satu yang akan merusak keberhasilan dalam mentoring. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Utut atas materinya. Mohon maaf Saudara Hendra. Ya, terima kasih. Yang dijelaskan oleh Saudara Hendra yang sudah disampaikan itu sangat menjadi hal mendasar yang harus kita ketahui, harus kita pahami dan harus kita ingat, apalagi mengenai mungkin yang terakhir tadi ya, 3 hal yang menentukan keberhasilan, karena semuanya pasti ingin mencapai keberhasilan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Materi atau pembahasan selanjutnya mengenai peran mentor. Nah, di sini mentor berperan sebagai apa sih? Apa aja sih yang biasanya harus dilakukan, harus direncanakan, atau harus dibimbing membimbing seorang mentor itu bagaimana sih gitu menjadi seorang mentor, dan akan disampaikan oleh Saudara Riki. Saudara Riki, sudah siap? Insya Allah siap Ibu Moderator. Ya, saya persilahkan kepada Saudara Riki untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan waktu untuk saya. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peran mentor. Peran mentor yaitu membimbing ya. Membimbing dideskripsikan sebagai pengembangan seseorang yang dilakukan oleh seseorang yang sudah berpengalaman. Proses bimbingan yang baik diyakini dapat meningkatkan kesuksesan karir, kepuasan bekerja, dan mengurangi niat untuk berhenti atau keluar dari pekerjaan. Sebaliknya, ketidakberhasilan membimbing dapat berdampak pada masing-masing individu dan institusi tempat bekerja. Nah, kurangnya persiapan dalam menghadapi dunia kerja dapat mengakibatkan seseorang merasakan putus asa ya. Di sini saya akan menjelaskan peran mentor dalam membimbing. Dapat ditemukan 3 buah tema, yaitu yang pertama proses pembimbingan, yang kedua peran dan fungsi mentor, yang ketiga
tantangan mentor. Proses pembimbingan. Poin pertama, pengenalan rekan kerja. Nah, pengenalan rekan kerja ini adalah hal yang utama ya. Di dalam masa orientasi, mentor akan melakukan beberapa upaya yang bertujuan meningkatkan kapabilitas orientasi di kemudian hari. Orientasi di tahap awal dapat berupa pengenalan rekan sekerja. Pengenalan terhadap karyawan lain merupakan hal penting, mengingat di dalam pekerjaan mereka akan banyak melakukan kerja dalam tim. Jadi pengenalan rekan kerja ini sangat penting ya, karena ketika seseorang bekerja tapi dia tidak mengenal rekan kerjanya, saya yakin dia akan merasakan ketidaknyamanan dalam bekerja dan mungkin bahkan akan merasakan keputusasaan dan keluar dari pekerjaannya. Lalu peran mentor yang kedua yaitu pemberian tanggung jawab. Selain pengenalan lingkungan, di tahap orientasi ini atau tahap pertama ini, seorang pemula juga dipicu untuk memiliki tanggung jawab. Nah, setiap tugas yang diberikan oleh mentor sebenarnya merupakan wadah untuk mengasah tanggung jawab. Seperti yang dilakukan seorang mentor yang terkadang memberikan tugas kepada pemula, salah satu tujuannya adalah supaya orienti menggali kreativitas. Selanjutnya, poin ketiga yaitu mengasah berpikir kritis. Walaupun diberikan tugas dan tanggung jawab dan dipacu untuk berpikir kritis, seorang pemula tetap akan dibimbing oleh mentor yang ditunjuk. Seorang mentor akan sungguh-sungguh mendampingi pemula agar bisa memiliki kualitas pemahaman yang baik. Nah, selain itu, diharapkan seorang pemula bisa memiliki pemahaman dan prinsip yang teguh dalam skill merawat sesuai standar kompetensi. Nah, sehingga tidak akan terbawa oleh penyimpangan standar yang mungkin dilakukan oleh beberapa yang lebih senior gitu ya. Selanjutnya, pendalaman sesuai keilmuan. Proses pembimbingan dilakukan secara mendalam pada bidang keilmuan yang harus dimengerti oleh seorang pemula. Nah, di beberapa akhir tahap orientasi ini, seorang pemula juga diminta untuk melakukan presentasi di depan komite yang akan menilai kemampuannya dalam memberikan memberikan apa yang dia kerjakan sesuai ilmu yang ada saat ini. Selanjutnya poin B, peran dan fungsi mentor. Yang pertama, evaluasi terhadap perawat pemula. Mentor akan menilai apakah seorang pemula masih harus didampingi atau sudah dapat dilepas. Nah, dengan variasi latar belakang orienti, tentunya akan ada perbedaan dari tiap pemula. Ya, kalau misalkan pemulanya lebih cenderung cerdas atau pintar ya, mungkin proses pendampinginya akan lebih pendek ya jangka waktunya. Beda dengan seorang pemula yang mungkin agak telat ya. Nah, seorang mentor perlu menilai karakteristik dari seorang pemula yang dibimbing dan menetapkan strategi yang tepat untuk pembinaan seorang pemula. Pembinaan dalam kelompok yang beranggotakan para pemula menjadi salah satu upaya untuk mempercepat proses adaptasi. Selanjutnya, meningkatkan motivasi. Seorang mentor akan berperan juga sebagai motivator bagi seorang pemula karir agar para pemula tidak segera putus asa dan bisa mencapai target dengan cepat. Nah, seringkali seorang mentor akan berhadapan dengan seorang pemula
karir yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat. Seorang mentor dengan sekitar 18 tahun pengalaman bekerja meyakini bahwa mentor cukup memegang andil mengurangi ketegangan, dan cara yang dilakukan mentor adalah dengan memberikan kepercayaan dan bimbingan. Lebih lanjut, seorang mentor mengatakan bahwa dirinya perlu memotivasi terus-menerus agar Orianti tidak lambat dalam bekerja. Hal ini dianggap berhasil dalam mengatasi kelambatan seorang pemula. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kondusif. Seorang mentor menemukan pemula yang masih belum bisa menghadapi situasi kerja. Nah, hal tersebut akan membuat si pemula rentan mengalami stres. Pada kondisi seperti ini, seorang mentor akan berupaya mengurangi stres pemula tersebut. Selanjutnya, menjadi role model. Menjadi role model bagi seorang pemula adalah merupakan peran yang dapat dilakukan oleh seorang mentor. Mentor berupaya menjadi role model yang baik bagi para Orianti dengan berupaya menampilkan hal-hal positif. Selanjutnya, poin C, tantangan seorang mentor. Yang pertama, menciptakan lingkungan kondusif. Perbedaan zaman memengaruhi pola pembinaan bagi seorang pemula. Selain itu, perbedaan demografi usia antara perawat pemula dengan mentor mempengaruhi cara pendekatan mentor dalam membina pemula yang termasuk dalam generasi masa kini. Mentor mengidentifikasi masalah yang timbul ketika proses penerimaan karyawan yang diperoleh dari luar Jawa yang memiliki pola kebiasaan yang berbeda gitu budayanya. Nah, pengenalan ini berdasarkan latar belakang budaya dipercaya menjadi salah satu penentu keberhasilan pendekatan kepada pemula. Selanjutnya, menjadi role model juga. Di tengah upaya para mentor untuk memberikan teladan yang baik bagi pemula, ternyata masih ditemukan senior yang memberikan contoh sebaliknya. Nah, hal ini menjadi batu sandungan bagi keberhasilan bimbingan mentor. Nah, itu beberapa poin dari peran mentor. Nah, proses pembimbingan dari seorang mentor merupakan awal perjalanan karir pemula sebagai seseorang yang berkarir. Seorang pemula dimungkinkan untuk mengalami jenjang karir menuju level yang lebih tinggi. Seorang pemula pelaksana pun akan bisa meningkat menjadi ketua tim, bahkan bisa sampai menuju kepala bidang. Namun, tentu saja ini merupakan suatu proses yang tidak mudah. Sebelum menjadi pemimpin, pemula perlu menjalani setiap fase pekerjaannya. Nah, di sini peran optimal mentor yang meliputi pengenalan kerja, memberikan tanggung jawab secara bertahap, mengasah berpikir kritis, dan pendalaman ilmu menjadi pondasi pemula tidak hanya hard skill tetapi juga soft skill. Ketidakberhasilan mentor dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam membimbing pemula akan berkontribusi terhadap kesulitan dalam adaptasi dunia kerja si pemula itu. Masa transisi yang penuh tantangan dan tekanan ini memerlukan keahlian adaptasi pemula dan dukungan positif dari senior atau mentor mereka. Lebih lanjut, peran mentor memberikan dampak positif terhadap sikap, hubungan relasi, motivasi, dan peningkatan karir seorang pemula. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Riki atas materinya yang membahas mengenai peran mentor. Ternyata tiga hal ini sangat penting ya, apalagi tantangan menjadi mentor.
Nah, ibaratnya kita sebagai calon konselor harus pandai-pandai menyiapkan strategi ataupun menyiapkan persiapan yang betul-betul maksimal untuk menghadapi tantangan menjadi konselor atau menjadi mentor ini. Ya, teman-teman yang masih aktif berada dan mendengarkan di room Google Meet ini, disilahkan bagi yang belum absen in-house ya, jangan sampai tertinggal atau lupa absen in-house. Nah, begitu ya. Mari sekarang kita lanjutkan kepada pemateri yang ketiga. Bahasannya mengenai manfaat mentoring. Nah, jadi sudah lelah dalam melaksanakan, juga mempersiapkan semua rencana-rencananya. Nah, yang paling baik itu kita pastinya harus mengetahui manfaat agar kita semangat dalam melaksanakannya. Ketika manfaatnya sangat berlimpah atau banyak, maka akan semakin tinggi juga semangat dalam melaksanakannya. Tentunya saya persilahkan kepada Saudari Zafira untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Bismillah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat mentoring ya. Jadi pada setting akademis, tingkatan dan cakupan dari kegiatan mentoring sangatlah bervariasi dari mulai para pelakunya serta program. Pada setting ini lebih dari sekedar sebagai penasehat akademis atau sebagai model peran saja, namun juga merupakan sebuah hubungan yang multidimensional, dinamis, bersifat dua arah antara praktisi yang berpengalaman dengan anak didiknya. Dari semua tujuan di atas, sebenarnya mentoring ini memang telah dipakai untuk beberapa isu-isu sosial yang ada, seperti mengurangi penggunaan obat-obatan terlarang, pertarungan antar geng atau yang biasa kita sebut tawuran, penggunaan kondom, dan aksi afirmatif. Ibu Moderator boleh dilanjut PPT-nya? Ya, baik teman-teman, bisa dilihat ya ada beberapa materi yang termasuk di manfaat mentoring ini. Yang pertama ada tingkat pendidikan di Amerika Serikat, karena mentoring ini jadi hasil dari sensus penduduk pada tahun 2000 di Amerika mengindikasikan bahwa negara tersebut menjadi sebuah bangsa majemuk yang berkembang secara cepat. Pada 10 tahun terakhir, populasi kaum minoritas di negara Paman Sam ini meningkat hingga 35% dibanding dengan kaum kulit putih yang hanya meningkat sebesar 3,4%. Dengan adanya sensus ini, maka diproyeksikan pada tahun 2050 nanti bahwa kaum minoritas mungkin akan berkembang menjadi kaum mayoritas di Amerika Serikat. Sejalan dengan bertambahnya populasi, Ikatan Bisnis Nasional di Amerika memperkirakan bahwa di masa yang akan mendatang akan semakin melebarnya gap antara jumlah pekerjaan yang tersedia dengan jumlah orang yang mempunyai kualifikasi untuk mengisi pekerjaan tersebut. Mereka juga memproyeksikan bahwa pada tahun 2028 nanti akan terdapat 19 juta lowongan pekerjaan dan 40%-nya akan diisi oleh kaum minoritas yang mampu untuk mengisi pekerjaan tersebut. Sebagian besar dari pekerjaan tersebut akan membutuhkan keahlian tinggi. Pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa sudah menjadi sebuah keharusan bahwa negara dapat menyediakan kesempatan yang sama serta menghapuskan hambatan-hambatan dalam pencapaian pengembangan potensi manusia pada semua warga negara Amerika Serikat. Pada saat ini, partisipasi sejumlah besar siswa kulit berwarna dan yang berpenghasilan rendah. Hal ini sebaliknya terjadi dengan siswa kulit putih. Menurut sensus tahun 2000, para siswa kulit putih yang mendapatkan gelar sarjana sebesar 2 kali lipat dari kaum minoritas. Lanjut ke mentoring dan siswa minoritas. Seperti yang telah tadi saya sebutkan, bahwa yang menjadi minoritas dalam pendidikan di Amerika Serikat menurut kajian jurnal adalah para kaum kulit berwarna dan kaum perempuan. Salah satu usaha yang pernah dilakukan oleh pemerintah Amerika adalah dengan membuat sebuah kebijakan yang bernama aksi afirmatif pada tahun 70-an dengan tujuan agar sekolah dan universitas dapat memberikan perhatian
yang lebih kepada siswa yang mempunyai latar belakang terkena dampak diskriminasi karena sebagai kaum minoritas. Seiring dengan berkembangnya waktu dan proses aksi afirmatif ini, semakin banyak pilihan cara untuk dapat meningkatkan kualitas hidup kaum minoritas, khususnya di bidang pendidikan. Salah satunya adalah dengan program mentoring. Dengan program mentoring ini adalah salah satu strategi yang dapat meningkatkan dan memfasilitasi perkembangan akademis dan juga untuk peningkatan karir. Disebutkan bahwa mentoring dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan daya ingat pada siswa minoritas yang berada pada sebuah lingkungan pendidikan seperti di sekolah atau di universitas. Selain itu, model-model mentoring juga hendaknya dibuat sedemikian rupa agar para siswa minoritas seperti perempuan dan kulit berwarna mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik. Untuk itu perlulah aspek-aspek psikologis yang diperhatikan dalam program tersebut. Kita lanjut ke model mentoring ya. Sebelum saya membahas beberapa model mentoring, maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga mentoring dapat dilakukan dengan baik. Seperti yang pertama yaitu kita mengetahui peran dari seorang mentor ya, yang sebagian sudah disebutkan oleh tadi rekan saya Ricky ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran dari seorang mentor. Yang pertama yaitu sebagai seorang penasehat atau advisor, di mana seorang mentor harus dapat mendukung, memberi masukan yang baik kepada siswanya dan paham terhadap kemampuan siswa serta membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang kedua ada sebagai seorang pelatih atau coach, di mana mentor harus membuat peraturan dan instruksi yang mendukung dalam proses mentoring untuk melihat hasil dan juga menerima masukan untuk dialihkan di kebanggaan. Ketiga ada sebagai seorang konselor, secara psikologis dan menjadi pendengar yang baik bagi siswanya, dan juga harus paham bagaimana cara menyampaikan materi mentoring yang baik kepada para siswa. Yang keempat ada sebagai seorang pendamping atau penyedia jejaring kerja. Mentor harus selalu mendampingi siswa ketika mereka perlu mendapatkan pengetahuan atau materi baru dari pihak lain, dan juga memperkenalkan kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dipenuhi oleh mereka ketika dalam melakukan proses mentoring. Yang kelima ada sebagai seorang role model. Jadi mentor harus bisa menjadi contoh yang baik bagi siswanya dan mempunyai keterampilan dengan kualitas yang baik. Yang keenam ada sebagai seorang wali. Mentor juga harus bisa bertindak layaknya seorang wali murid yang memfasilitasi seluruh kebutuhan siswa dalam melaksanakan mentoring. Terakhir ada sebagai seorang guru. Mentor harus siap berbagi ilmu pengetahuan, memberikan kesempatan untuk belajar, dan juga fokus kepada kebutuhan individual dan memiliki gaya pembelajaran. Nah, lanjut ke model mentoring ya. Jadi ada 4 program mentoring dengan memasukkan beberapa model seperti model tradisional dan jejaring kerja. Program-program tersebut dibuat di beberapa kampus yang tersebar di Amerika, yang antara lain adalah pertama ada Meyerhoff pengetahuan dan keterampilan, yang kedua motivasi dan dukungan, yang ketiga pengawasan dan nasihat, yang keempat integrasi sosial dan akademis. Lalu yang kedua ada Summer Research Opportunity Program atau SROP. Melalui sebuah konsorsium pendidikan yang bernama The Committee on Institutional Cooperation, program ini dilakukan di 15 kampus di daerah Midwest Amerika Serikat. Konsorsium ini melakukan beberapa program mentoring dengan sasaran kaum perempuan dan kaum minoritas yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah siswa yang menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya, mendorong untuk studi lebih lanjut dan meningkatkan karir akademis siswa. Yang ketiga ada Women's Science and Engineering atau WISE. Seperti program SROP sebelumnya, bahwa program ini juga dibuat melalui sebuah konsorsium pendidikan yang bernama The Committee on Institutional Cooperation.
Program ini dilakukan juga di 15 kampus di daerah Midwest Amerika Serikat. Konsorsium ini melakukan beberapa program mentoring dengan sasaran kaum perempuan dan kaum minoritas dengan tujuan yang sama seperti SROP tadi. Program WISE ini dikhususkan untuk dapat mendorong kaum perempuan agar bisa mendapatkan gelar di bidang sains dan teknik. Yang terakhir ada Preparing Future Faculty Program atau PFF, a National Collaboration. Program ini didesain untuk mengembangkan model alternatif pada persiapan fakultas yang kemudian diinstitusionalkan. Program ini merupakan sebuah inisiatif nasional yang dibuat sejak tahun 1993 oleh American Association of College and Universities dan Council of Graduate School dengan dana berasal dari Pew Charitable Trust. PFF pada saat ini telah melibatkan lebih dari 300 sekolah dan universitas, 11 asosiasi dan perkumpulan profesional nasional, dan beberapa pemberi dana dari luar. Program PFF ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan universitas akan lulusan PhD serta membantu calon peserta doktoral untuk memilih program yang sesuai dengan tujuan karirnya. Nah, materi terakhir yaitu ada mentoring di Indonesia. Sebelumnya kita sudah saya jelaskan beberapa mentoring yang ada di Amerika Serikat. Ya, sekarang kita masuk di mentoring Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, mungkin program mentoring ini dapat disamakan dengan program-program bimbingan belajar yang banyak berkembang di luar sekolah. Namun perbedaannya apabila di Amerika Serikat sudah cukup banyak terdapat program mentoring yang khusus ditunjukkan untuk kaum minoritas sebagai realisasi dari aksi afirmatif, sedangkan di Indonesia sendiri tidak punya program seperti itu. Hal ini mungkin memang disebabkan karena di negara Indonesia sendiri tidak ada permasalahan diskriminasi di bidang pendidikan bagi kaum minoritas. Permasalahan yang ada hanyalah masalah pendidikan bagi orang miskin. Dan belum banyak pendidikan formal yang mengkhususkan pada kelompok ini, baru tahap pendidikan informal seperti rumah singgah untuk anak jalanan. Banyak bantuan dari LSM luar negeri seperti Indonesian Street Children Organization atau ISCO Foundation yang didirikan pada Mei 1999 dan merupakan prakarsa dari Pascal Lalane dan Joseph Fuchs, warga negara Austria yang telah membantu dana pendidikan bagi anak-anak miskin di perkotaan. Terdapat 5 program kerja utama dari ISCO ini, yakni memberikan pendidikan gratis prasekolah hingga SMA, memberikan bantuan pendidikan sekolah anak, membentuk dan mengelola sanggar kegiatan anak atau SKA, memberi nutrisi tambahan dan kesehatan, serta memberikan perlindungan dan advokasi hak pendidikan anak. Sudah 11 tahun ISCO melakukan pendampingan kepada sekitar 2.201 anak miskin perkotaan di wilayah Jakarta, Depok, Surabaya, dan Medan. Bimbingan-bimbingan belajar di Indonesia lebih berfungsi pada vokasional. Walaupun banyak siswa yang terlibat, namun sistem pembelajarannya tidak jauh beda dengan yang dilakukan di sekolah mereka. Jadi bedanya mungkin hanya mereka yang mendapat pengetahuan tambahan tentang trik-trik menghadapi ujian nasional. Khusus di Indonesia sendiri juga ada bimbingan belajar gratis bagi orang-orang yang tidak mampu seperti kepada anak-anak jalanan, anak-anak di pemukiman kumuh, serta di daerah yang terkena bencana alam seperti yang dilakukan oleh Freeman Foundation dan Sampurna Foundation. Untuk di universitas sendiri sudah ada beberapa yang menyelenggarakan program mentoring di masing-masing fakultas dan di beberapa ada yang bekerja sama dengan Departemen Konseling. Misalnya di UPI Bandung, selain program mentoring di fakultas, juga bekerja sama dengan LPT, di mana LPT-nya melakukan program khusus mentoring untuk mahasiswa dari Papua. Program ini dilakukan mengingat adanya perbedaan budaya yang cukup kental, seperti kebiasaan mandi, bangun pagi, sampai pada logika berpikir menjadi bagian yang diberikan pada program mentoring ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.
Ya, teman-teman, mohon maaf ya, tadi di sini agak lebih nih sinyalnya. Oke. Ya, terima kasih kepada Saudari Zafira untuk materinya. Teman-teman masih bisa mendengar suara saya? Masih. Ya, terima kasih ya yang sudah menjawab. Oke, kita sampai di penghujung materi ataupun materi pokok ya mengenai kelompok mentoring bisnis. Nah, kelompok mentoring bisnis ini banyak hal yang perlu kita pelajari dalam hal bisnis, apalagi karena di sini konteksnya karir atau bisnis. Maka mari kita simak bersama pemaparan dari Saudara Reza. Ya, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi terakhir mengenai kelompok mentoring bisnis. Baik, teman-teman semuanya, perlu diketahui juga bahwa kelompok mentoring bisnis ini merupakan salah satu strategi dari mentoring. Tadi sudah dijelaskan juga sama Ahendra di awal mengenai strategi untuk mentoring ini sendiri, dan salah satunya adalah dengan strategi kelompok atau strategi grup. Nah, ini merupakan salah satu bentuk strategi dari mentoring itu sendiri. Nah, di sini teman-teman, insya Allah saya akan menjelaskan mengenai di salah satu jurnal dari Universitas Al-Azhar Indonesia mengenai pengembangan masyarakat. Nah, di sini insya Allah akan membahas mengenai bagaimana sih kita membuat satu kelompok mentoring bisnis. Seperti itu, teman-teman. Bisa di next slide. Oke, nah di sini ada desain pelatihan yang efektif. Nah, di jurnal yang sudah saya baca, di sini menurut Yuwono ada desain pelatihan yang efektif. Di sini kurang lebih ada 7 desain yang harus kita lakukan atau 7 hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin melaksanakan pelatihan atau ingin melaksanakan mentoring. Nah, di sini yang pertama yaitu training need analysis. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika kita ingin melakukan pelatihan atau kita ingin melakukan mentoring, maka yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin kita mentoring, ingin kita mentori, atau ingin kita latih. Apa sih kebutuhannya, apa yang dibutuhkannya, sehingga nanti ketika kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mente kita. Lalu yang kedua, menentukan tujuan pelatihan. Jelas, ketika kita membuat suatu pelatihan, maka kita harus tahu tujuan dilaksanakannya pelatihan tersebut. Baik itu tujuan terhadap mentornya atau tujuan dari mentenya dan lain sebagainya, itu harus kita persiapkan apa tujuan dari pelatihan tersebut. Lalu yang ketiga, memastikan kesiapan peserta. Ya, jadi ketika kita ingin melaksanakan pelatihan, maka yang harus kita siapkan adalah apakah peserta juga siap untuk melaksanakan pelatihan tersebut. Jangan sampai ketika kita melaksanakan pelatihan, ternyata pesertanya kurang siap dalam melaksanakan pelatihan, maka tidak loyal terhadap pelatihan tersebut, bahkan tidak mengikuti pelatihan tersebut sama sekali. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan untuk yang lainnya, seperti menciptakan satu lingkungan belajar, mengorganisasikan materi pelatihan, memilih metode pelatihan, dan mengevaluasi program pelatihan, itu akan dibahas di next slide. Bisa di next slide. Baik, nah di sini ada judulnya Program Kelompok Mentoring Bisnis Komunitas Tangan di Atas Wilayah Jakarta Selatan 5.0. Nah, di sini sesuai dengan jurnal yang saya baca, yang saya pahami, di sini merupakan salah satu bentuk kegiatan bagaimana kelompok mentoring bisnis itu berjalan. Nah, perlu diketahui juga bahwa komunitas tangan di atas wilayah Jakarta Selatan merupakan salah satu TDA atau komunitas tangan di atas wilayah
wilayah di bawah TDA Pusat dan merupakan pusat penggerak kegiatan dalam organisasi. Lalu TDA Jaksel ini merupakan sebuah komunitas bisnis startup sebagai bisnis penggerak kegiatan dalam organisasi karena merupakan basis massa dan pusat kegiatan serta telah memiliki kepengurusan yang disahkan oleh TDA Pusat. Nah, selanjutnya prioritas kegiatan utama TDA Jaksel ini adalah mengadakan peningkatan capacity building bagi anggotanya. Salah satu program TDA Jaksel untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan pengelolaan usaha anggotanya adalah program kelompok mentoring bisnis atau disingkat dengan KMB. Nah, pada tahun 2018, KMB menggunakan format yang lebih terstruktur dengan konsep berkurikulum dan diikuti oleh member yang berbayar. Nah, peserta dari KMB ini sebanyak 32 orang dan dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan pilihan mentornya. Jadi peserta yang memilih sendiri mentornya. Nah, di sini tim pemberdayaan masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia melakukan penelitian kepada TDA Jaksel ini. Dan ketika melakukan penelitian atau melakukan riset di sana, ternyata ketika melaksanakan kegiatan tersebut ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, ketika sudah berjalan kurang lebih 4 kali pertemuan, ya, jadi kegiatan KMB ini atau kelompok mentoring bisnis ini dilakukan selama 8 kali pertemuan dan sudah dilaksanakan 4 kali pertemuan saat itu pada tahun 2018. Sudah dilaksanakan 4 kali pertemuan dan di sana terjadi permasalahan-permasalahan atau ada masalah yang timbul sehingga perlunya evaluasi. Nah, di antara permasalahan-permasalahan tersebut adalah yang pertama, ketidakefektifan program KMB yang berjalan, lalu yang kedua, ketidaksamaan progres pelaksanaan KMB yang disebabkan karena perbedaan keaktifan antara mentor dan peserta KMB, lalu yang ketiga, rendahnya komitmen peserta KMB untuk mengikuti program KMB ini hingga usai atau hingga selesai. Nah, dari sana, tim pemberdayaan masyarakat UAI atau Universitas Al-Azhar Indonesia merumuskan atau menguraikan menjadi beberapa detail akar permasalahan. Jadi ada akar permasalahannya itu. Yang pertama, kesalahan dalam konsep pembentukan grup KMB di awal proses. Lalu yang kedua, ketidaktersediaan kurikulum yang sesuai dengan level bisnis. Lalu yang ketiga, ketidaksesuaian mentor dalam mengajar dengan level bisnis peserta. Nah, itu akar permasalahannya. Ada 3 akar permasalahannya. Nah, selanjutnya di sini tim pemberdayaan masyarakat UAI memberikan solusi atau memberikan solusi terhadap permasalahan utama yang dihadapi TDA Jaksel, yaitu yang pertama memperbaiki konsep atau mengkonsep ulang program KMB pada kepengurusan TDA Jaksel 5.0 baik pengelompokannya maupun kontennya. Lalu yang kedua, mengevaluasi kepuasan peserta grup basic setelah dilakukan perbaikan konsep tersebut. Nah, itu salah satu solusi yang ditawarkan oleh tim pemberdayaan UAI terhadap KMB atau komunitas mentoring bisnis di TDA Jaksel. Nah, selanjutnya metode pelaksanaannya itu seperti apa? Nah, di sini tim pengabdian masyarakat dari UAI yang terdiri dari dosen dan 2 orang mahasiswa dari program studi manajemen. Nah, di sini menggunakan atau mengambil teori yang pelatihan efektif atau desain pelatihan yang efektif yang sudah tadi saya jelaskan, yang sudah tadi saya sebutkan di sebelum slide ini. Ada 7 desain atau 7 hal yang harus kita lakukan ketika ingin melaksanakan pelatihan atau mentoring. Nah, itu mengacu kepada itu, jadi tim pemberdayaan masyarakat dari UAI mengambil teori dari teori tersebut. Nah, selanjutnya di sini setelah mengambil teori tersebut, tim pemberdayaan masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia mengambil 3 langkah perbaikan yang mengadopsi konsep yang tadi, konsep pelatihan yang efektif. Yaitu yang pertama, menciptakan suatu lingkungan belajar yang baru, yaitu menciptakan atau mengulangi atau membuat ulang pengelompokan grup atau pengelompokan ulang grup mentoring. Lalu yang kedua, mengorganisasikan materi pelatihan, yaitu membuat materinya.
Lalu yang ketiga, memilih metode pelatihan atau pelaksanaan pelatihan. Lalu yang terakhir yaitu mengevaluasi program pelatihan. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama, salah satu bentuk solusinya, yaitu yang pertama menciptakan suatu lingkungan yang belajar atau melakukan pengelompokan ulang terhadap grup, program, komunitas, mentor bisnis. Nah, ini upaya untuk merubah struktur pengelompokan ini dilakukan karena pada awalnya KMB dari TDA Jaksel ini mengambil mentor atau mengelompokkan anggotanya itu tidak sesuai dengan basicnya atau tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anggotanya. Bahkan anggotanya sendiri memilih mentornya, tidak diarahkan langsung oleh tim TDA Jakselnya. Maka dari itu, tim pengabdian masyarakat dari UAI berinisiatif untuk mengelompokkan kembali tim atau anggota dari TDA Jaksel ini atau dari KMB ini, komunitas mentor bisnis ini, menjadi kelompok-kelompok yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini sama, dari 32 orang tersebut dibagi menjadi 6 kelompok, menjadi 4 kelompok. Di sini ada kelompok yang sudah kelompok lanjutan, ada kelompok yang pemula, dan ada kelompok yang basic. Nah, di sini pengelompokan ini berguna untuk menyesuaikan mentor-mentor mereka gitu. Jadi ketika sudah dikelompokkan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya, maka tim TDA Jaksel ini juga bisa menyesuaikan mentor-mentor mereka seperti itu. Nah, selanjutnya tim pengabdian masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia mengambil satu kelompok mentoring, yaitu kelompok mentor basic atau grup basicnya dari kelompok mentor ini. Nah, di sini grup basic ini terisi atau terdiri dari 6 anggota kelompok atau 6 mente, dan mereka semua merupakan karyawan yang merintis usaha, yang sedang merintis usaha. Seperti itu. Itu yang dibina oleh tim pengabdian masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia. Lalu kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu mengorganisasikan materi pelatihan. Nah, setelah tadi mengelompokkan kembali, maka tim pengabdian masyarakat dari UAI merumuskan penyusunan materi yang akan disampaikan kepada mentenya. Nah, di sini karena tadi 8 sesi dan 4 sesi sudah dilaksanakan, maka tersisa 4 sesi lagi. Nah, di sini tim pengabdian masyarakat dari UAI merumuskan ada 4 sesi dan 4 materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu materi motivasi. Untuk sesi pertama yaitu materi motivasi dan goal setting. Tentu saja kita harus, ketika kita melaksanakan pelatihan, kita memotivasi dulu mente kita dan menentukan goal settingnya atau tujuannya atau pencapaiannya yang dicapai seperti apa. Lalu yang kedua, untuk sesi kedua yaitu materi tentang bisnis. Lalu yang ketiga, materi mengenai strategi marketing, dan terakhir yaitu materi tentang keuangan dan evaluasi. Nah, itu 4 sesi dan 4 materi yang sudah dirumuskan. Nah, setelah adanya pengelompokan dan setelah itu mengorganisasikan materi, maka selanjutnya itu memilih metode dan menjalankan pelatihan. Ya, tentu saja ketika sudah ada materi, maka selanjutnya adalah bagaimana menjalankan pelatihan. Nah, untuk mentoring grup baru ini yang sudah disusun oleh tim pengabdian masyarakat UAI, kan UAI itu atau tim pengabdian masyarakat UAI itu mengambil yang basicnya, maka orang-orang yang tergabung dalam mentoring basic itu semua melaksanakan kegiatan mentoring ini selama 4 kali pertemuan di bulan April sampai bulan Mei tahun 2018. Lalu pelaksanaannya dilaksanakan di Universitas Al-Azhar Indonesia dengan durasi 2 jam per sesi. Nah, itu untuk pelaksanaannya. Dan dari pelatihan ini, untuk kehadiran dari atau untuk antusias dari pesertanya itu, untuk 4 orang, alhamdulillah
Untuk 4 orang eh, mereka aktif dalam kegiatan, dan untuk 2 orangnya kurang aktif atau tidak mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Dan itu teman-teman tiga poin, yaitu yang pertama menciptakan suatu lingkungan belajar, yang kedua mengorganisasikan materi pelatihan, dan yang ketiga memilih metode pelatihan. Nah, setelah semuanya terjalankan, maka yang terakhir adalah mengevaluasi program pelatihan. Ya, ketika kita sudah melaksanakan suatu kegiatan atau sudah melaksanakan suatu acara, maka yang terpenting adalah bagaimana kita mengevaluasi apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang harus kita tingkatkan. Nah, di sini ternyata setelah melakukan evaluasi di sini merupakan survei kepuasan dari mente-nya atau dari anggota KMB ini. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun, yang pertama pendapat mengenai program KMB ideal yang diinginkan, lalu pendapat mengenai program KMB sebelum masuk grup basic, dan pendapat mengenai program KMB basic di UAI. Nah, hasil dari kegiatan kelompok mentoring bisnis ini, setelah disesuaikan atau setelah dievaluasi oleh tim pengabdian masyarakat UAI, ternyata memiliki hasil atau dampak yang sangat positif terhadap program kelompok mentoring bisnis komunitas tangan di atas wilayah Jakarta Selatan 5.0, yaitu yang pertama, pada awalnya atau ketika program kelompok mentoring bisnis ini sebelum pengelompokan ulang, tingkat keefektifannya itu 65,3%. Nah, setelah adanya pengelompokan ulang dan adanya mentoring yang baru, itu ada kenaikan sebesar 90,7%. Jadi ada kenaikan sebesar 25,4% setelah dilakukan perubahan dari tim pengabdian masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, jadi kita bisa lihat gitu ketika adanya permasalahan dan kita evaluasi, dan bagaimana kita bisa mendesain ulang kelompok mentoring bisnis itu, insya Allah kegiatan itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada beberapa catatan juga dari mente atau dari anggota anggota TDA Jaksel ini. Yaitu yang pertama, diharapkan pembagian mentor sesuai dengan passion mente. Lalu program KMB Group Basic yang dilaksanakan di UAI merupakan model pembelajaran yang sangat ideal, baik sarana dan prasarana, mentor, dan materi yang diajarkan. Lalu model pembelajaran ini dapat ditetapkan atau diterapkan kepada seluruh peserta KMB karena yang diajarkan merupakan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan sebuah model bisnis. Jadi bisa terlihat jelas ya bahwa ini kegiatan program kelompok mentoring bisnis ini ketika didesain dengan sedemikian rupa, dimulai dari menganalisis kebutuhan sampai nantinya evaluasi, itu bisa memberikan dampak yang positif terhadap kegiatan mentoring atau kegiatan pelatihan yang diselenggarakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kegiatan mentoring bisnis ini sangat penting ya, penting sekali dilakukan untuk kita ketika kita ingin memulai bisnis kita. Dan untuk teman-teman juga mungkin dari sini, dari kelas D, yang ingin melaksanakan atau ingin meneruskannya di jenjang praktisi BK Karir, mungkin ini salah satu bahan kita untuk mengetahui bagaimana cara membuat kegiatan mentoring atau kegiatan pelatihan yang sangat efektif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Saudara Reza. Pemaparannya sangat menarik ya. Dikaitkan juga dari jurnal-jurnal yang pastinya valid dan lebih baik untuk kita baca lebih mendalam juga gitu agar pemahamannya sama dengan Saudara Reza gitu. Teman-teman, alhamdulillah ya, materi terakhir sudah tersampaikan dengan baik. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya buka untuk 2 orang penanya. Nah, pada sesi pertama ini, silahkan bagi yang ingin bertanya untuk mengaktifkan mikrofonnya dan langsung menyampaikan pertanyaannya.
Oke, sekali lagi teman-teman, dibuka sesi pertanyaan, sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih merasa ada hal yang mengganjal atau ada hal yang ingin diketahui secara lanjut atau lebih mendetail, boleh sampaikan sebagai pertanyaan di kesempatan kali ini. Sambil menunggu teman yang ingin bertanya, izin menyampaikan informasi mengenai diskusi yang bukan diskusi atau inspirasi karir, penguatan karir yang sedang berlangsung di WAG kita, di WhatsApp grup bimbingan karir. Nah, teman-teman sudah mulai boleh memberikan jawabannya mengenai penguatan karir di diri kita masing-masing ya, agar kita mempunyai pijakan. Ibaratnya ada ada gambaran-gambaran ataupun ada pengalaman-pengalaman yang mana ketika melihat pengalaman orang lain, untuk kita yang ibaratnya diam-diam aja gitu ya, bisa jadi teringatkan atau diingatkan ternyata teman-teman yang lain mencari informasi, mencari pengalaman atau mencari edukasinya sudah jauh, agar saling berlomba-lomba dalam mencari kebaikan gitu ya, entah dari pengalaman, informasi maupun wawasan gitu ya. Oke, teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Izin Sepertinya bertanya, moderator. Oh, ya. Saudara Tio, Pak Kosma ingin bertanya, betul? Iya. Oke. Ya, kelompok 11, Saudara Reza, Hendra, juga Riki, dan kemudian Saudari Zafira. Mari kita simak bersama pertanyaan dari Saudara Tio. Disilahkan. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Sangat Ya, terdengar. Mas Yo. Agak sedikit putus-putus tapi. Oh iya. Ya, terima kasih sebelumnya ya. Ibu moderator telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Dalam pemaparannya yang tadi disampaikan oleh saudara Hendra ya, mengenai 5 macam strategi dalam mentoring, yang dimana di situ terdapat one on one, grup strategi, kombinasi, dan pelatihan di kelas, dan juga sharing. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya sekarang pun masih dengan COVID-19. Nah, bagaimana strategi yang relevan ketika diterapkan ketika pandemi? Terus yang kedua, kekurangan dari masing-masing strategi itu seperti apa saja gitu, Hendra. Dan kalau misalkan offline bertatap muka ya. Nah, strategi menurut Kang Hendra sendiri, strategi mana yang paling efektif? Apakah one on one atau grup strategi atau kombinasi atau dari kelima ini gitu. Jadi itu pertanyaannya untuk saudara Hendra, Kang Hendra ya. Bisa difahami sebelumnya. Kalau sudah bisa difahami, terima kasih. Ya. Bangga. Ya, kembali kasih Mas Tio atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok 11? Apakah bisa ditangkap pertanyaannya? Insya Allah dapat dipahami pertanyaannya. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih, pertanyaannya banyak sekali. Ayo. Oke. Alhamdulillah. Apakah
ke semuanya mungkin. Apakah sudah ada gambaran untuk menjawab pertanyaannya, Saudara Utut? Maaf, Saudara Hendra. Ya gak apa-apa Utin juga. Bagaimana, sudah ada gambaran untuk menjawab pertanyaan Saudara Tio? Insya Allah semoga bisa, mungkin semoga masuk dengan jawabannya Kang Tio-nya. Yang pertama mungkin perihal tentang COVID ya, mungkin ya. Nah, di sini kan saya menjelaskan bukan hanya satu cara, satu strategi doang. Adapun di sini beberapa strategi yang mungkin bisa diterapkan dalam dalam kondisi sekarang ini gitu. Mungkin kita bisa menerapkan strategi yang kedua, adanya grup mungkin Kang Tio. Untuk pelatihan, Nah, yang kedua tadi teh menanyakan yang paling efektif ya Kang. Kalau menurut saya sendiri, kombinasi antara grup sama one on one itu sangat efektif sekali. Kenapa? Ketika nanti sudah offline, sudah tidak ada masalah lagi, tidak ada kendala lagi, kita ada kalanya kita harus bertatap muka dengan mentor yang kita pilih agar lebih memahami apa sih yang kita butuhkan dan penjelasan yang lebih mendalam mungkin Kang Tio. Dan terus keduanya yaitu cara grup gitu, adanya grup. Setelah kita memahami, tidak lepas dari itu kita sambil bertanya-tanya juga, karena kan mungkin keterbatasan waktu juga, tidak hanya bidang itu yang harus digeluti. Nah, makanya diadakannya grup itu untuk lebih pemahaman selanjutnya. Mungkin hanya itu Kang Tio. Apakah ada yang belum terjawab? Mohon maaf Kang, satu lagi. Iya, Apa? Dan dan untuk tadi pemaparannya mungkin menyebabkan keresahan lebih lanjut dari saya gitu. Nah, tadi kan ada one on one dan kata Kang Hendra dengan grup strategi. Nah, yang menjadi perbedaan antara keduanya itu apa? Terus pertanyaan satu laginya itu dari 5 ini bagaimana sih kekurangan dari masing-masing strategi yang dijalankan untuk mentoring itu sendiri? Terima kasih. Oh iya, sangat Masya Allah sekali ya pertanyaannya. Banyak sekali. Untuk kekurangan mungkin ya, kalau grup mungkin karena tidak bertatap muka secara langsung, ada keterbatasan mungkin Kang, seperti itu. Yang kedua, kalau one on one juga bisa jadi karena kurangnya kedekatan mungkin jadi ada yang ditutupi. Itu juga harus dipertimbangkan. Apalagi kalau di offline itu kan banyak nih yang banyak di mentoring itu yang hadir gitu. Nah, kalau one on one itu mungkin ada sedikit karena malu mungkin, seperti itu Kang. Seperti itu mungkin Kang. Mungkin ada yang menanggapi yang lainnya, mungkin yang lebih bisa memuaskan Tio mungkin ya, dalam perihal Neng Rit. Izin Bu Moderator.
ini tadi persilahkan. Oh iya, mohon maaf ya, silahkan kepada yang ingin menanggapi. Baik, terima kasih. Tadi perihal pertanyaan Tio terkait one-on-one mentoring. Nah, dari beberapa artikel yang pernah saya baca itu tentang one-on-one mentoring itu biasanya itu membahas tentang branding dan positioning. Jadi biasanya kalau misalnya dalam sebuah perusahaan itu mentoring one-on-one itu dilakukan sama sama misalnya kayak marketingnya, kemudian foundernya kayak seperti itu. Jadi biasanya one-on-one mentoring itu buat memahami bagaimana sih konsep-konsep dalam membangun sebuah branding, atau misalnya mau rebranding perusahaannya dan sejenisnya lah gitu. Sedangkan kalau mentoring itu biasanya memang dilakukan untuk banyak orang, atau misalnya orang-orang yang terlibat atau para pekerja yang ada di dalam perusahaan itu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Rida, Ibu moderator. Oke, sebelumnya terima kasih yang telah menanggapi ya kepada saudara kita. Alhamdulillah dapat dipahami. Dan mohon maaf Kang Indra, bukan saya saya tidak untuk dipuaskan tapi untuk memahami gitu. Terima kasih Bu Rida. Silakan kembali. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya Kang Tio. Sangat menambah. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Benar-benar luplek di sini. Jadi saya tadi sempat nggak ada suaranya. Ya, tapi alhamdulillah ya, saudara Tio sudah terjawabkan pertanyaannya, ditanggapi dari rekan yang lain. Terima kasih banyak atas partisipasinya siang kali ini. Semoga perkuliahan hari ini menjadi suatu langkah pertama untuk kita semua bisa mempunyai karir yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ini semua cita-cita harapan dalam hal bisnis, karir, ataupun pekerjaan bisa sama-sama dicapai sedikit demi sedikit. Mungkin sebentar. Ya, mungkin kita cukupkan saja ya perkuliahan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, menyimak, juga masih standby di room Google Meet ini sampai akhir. Semoga semuanya diberikan atau diganjarkan amal ibadah dalam hal belajar hari ini. Saya sebagai moderator juga PJ yang membuka perkuliahan setiap harinya, mohon undur diri. Memohon maaf juga apabila ada hal-hal atau perkataan yang kurang berkenan bagi rekan-rekan semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menyelesaikan perkuliahan di semester 6 ini dengan harapan dan hasil yang terbaik. Oke teman-teman, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.